I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Mutia Afifah. Kali ini kita akan melanjutkan bab yang telah kita pelajari sebelumnya. Sekarang kita telah memasuki bab ke-9, yaitu manajemen kurikulum. Kurikulum berpengaruh pada keberhasilan pendidikan nasional. Sebagai komponen strategis dalam sistem pendidikan, kurikulum adalah sistem program pembelajaran yang bertujuan mencapai tujuan institusional pendidikan. Dengan demikian, kurikulum memiliki peran kunci dalam menciptakan sekolah yang berkualitas. Para ahli memberikan pengertian kurikulum sebagai berikut. Yang pertama ada dari Rusman pada 2011. Ia menganggap kurikulum sebagai semua upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa agar dapat belajar, baik di dalam maupun di luar kelas. Bagi Rusman, kurikulum juga mencakup semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Yang kedua, menurut Harold B. pada 1965, ia mengartikan kurikulum sebagai semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Lalu ada juga dari Ramayulis pada 2005, ia melihat kurikulum sebagai salah satu komponen kunci dalam sistem pendidikan yang menentukan mencapai tujuan pendidikan dan sebagai pedoman pelaksanaan pengajaran di semua jenis dan tingkat pendidikan. Nah, dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah serangkaian rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan materi pelajaran yang digunakan sebagai paduan dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kita lanjut ke pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah proses pengelolaan atau pengaturan kurikulum secara kolaboratif, komprehensif, sistematik, dan terstruktur yang digunakan oleh lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan komponen yang tak terpisahkan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengevaluasian. Menurut Rusman, manajemen kurikulum merupakan bagian yang tidak terpisah dari KTSP dan MBS. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP merupakan pendekatan yang mengutamakan keterkaitan dan relevansi antara kurikulum nasional dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah. KTSP menekankan integrasi antara kurikulum, peserta didik, dan lingkungan sekolah. Menurut Rusman, KTSP dikembangkan dengan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kedua, beragam dan terpadu. Ketiga, responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Relevan dengan kebutuhan kehidupan, menyeluruh dan berkesinambungan. Pembelajaran sepanjang hayat, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Dalam konteks KTSP, siklus manajemen pengembangan kurikulum terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama, tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini meliputi analisis kebutuhan, merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofis, menentukan desain kurikulum, dan membuat rencana induk atau master plan untuk pengembangan pelaksanaan dan penilaian. Kedua, tahap pengembangan meliputi perumusan rasional atau dasar pemikiran, perumusan visi, misi, dan tujuan, penentuan struktur dan isi program pemilihan, dan pengorganisasian materi, pengorganisasian kegiatan pembelajaran, pemilihan sumber, alat, dan sarana belajar, serta penentuan cara mengukur hasil belajar. Lalu yang ketiga, tahap implementasi atau pelaksanaan, meliputi penyusunan rencana dan program pembelajaran, penjabaran materi, penentuan strategi dan metode pembelajaran, penyediaan sumber, alat, dan sarana pembelajaran, penentuan cara dan alat penilaian proses dan hasil belajar, serta pengaturan lingkungan pembelajaran. Lalu
yang terakhir, tahap evaluasi atau penilaian. KTSP mencakup tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, serta kalender dan silabus. Penyusunan kurikulum KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan berdasarkan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Standar kompetensi lulusan atau SKL untuk tingkat satuan pendidikan meliputi kemampuan dan sikap yang diharapkan siswa. Standar isi mencakup kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Dalam manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS, pendekatan pengelolaan pendidikan lebih fokus pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. MBS memberikan otonomi luas kepada sekolah dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. MBS merupakan bentuk alternatif sekolah dalam program desentralisasi pendidikan yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk memajukan pendidikan. Terdapat 3 pilar utama dalam MBS, yaitu transparansi dalam kebijakan, standar kinerja yang terukur, dan partisipasi untuk menciptakan pelayanan yang baik. MBS juga berkontribusi dalam pengembangan mutu pendidikan melalui desentralisasi fungsi manajemen sekolah. Pelaksanaan fungsi manajemen sekolah dalam MBS membutuhkan keterpaduan antara input, proses, dan output. Ketiga aspek ini menjadi indikator mutu pendidikan yang menunjukkan keberhasilan penerapan MBS. Output pendidikan sejauh ini sering diukur melalui prestasi belajar siswa dalam ujian akhir nasional dan prestasi akademik lainnya. Namun, target utama MBS adalah menciptakan output pendidikan yang berkualitas, kompetitif, dan bermanfaat bagi siswa di masyarakat atau pengguna pendidikan lainnya. Ini disebut sebagai outcome pendidikan, di mana siswa dapat berhasil dalam dunia kerja dan bersaing secara global. Untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui MBS, pengelolaan sekolah harus didasarkan pada 8 standar nasional pendidikan, terutama standar pengelolaan. Standar pengelolaan pendidikan diharapkan dapat yang pertama melaksanakan visi dan misi sekolah yang ditetapkan bersama. Yang kedua, menetapkan tujuan, terutama merumuskan indikator dan target mutu lulusan. Yang ketiga, menetapkan strategi dengan melibatkan semua pihak untuk mencapai tujuan sekolah dan meningkatkan mutu lulusan. Yang keempat, menetapkan kebijakan dan program peningkatan mutu lulusan dengan berbagai program yang mendukung prestasi siswa, baik secara akademik maupun non-akademik. Selanjutnya, prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama ada prinsip relevansi. Kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, serta memiliki keserasian antara tujuan, isi, metode pembelajaran, dan penilaian. Yang kedua ada prinsip fleksibilitas. Kurikulum harus dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada, memberikan ruang gerak bagi guru dalam mengembangkan program pembelajaran dan menyediakan pilihan program yang sesuai dengan bakat dan minat siswa. Yang ketiga, prinsip kontinuitas, yaitu kurikulum harus menjaga keterkaitan dan berkesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Yang keempat, prinsip efektivitas. Kurikulum harus dapat dilaksanakan dan dicapai dalam kegiatan belajar mengajar, baik dari segi guru maupun siswa. Lalu yang kelima, prinsip efisiensi. Kurikulum harus mencapai hasil yang maksimal dengan menggunakan sumber daya yang minimal, seperti tenaga, waktu, dan biaya. Selain itu, terdapat juga prinsip-prinsip kurikulum lainnya, seperti produktivitas, demokratisasi, kerjasama atau kooperatif, mengarahkan visi, misi, dan tujuan, serta memperhatikan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan kurikulum. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa kurikulum dapat memberikan pedoman yang relevan, fleksibel, berkelanjutan, efektif, dan efisien dalam mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. Selanjutnya, fungsi manajemen kurikulum. Yang pertama adalah untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Fungsi ini
ini bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia dalam pengembangan dan implementasi kurikulum. Yang kedua, untuk meningkatkan keadilan dan kesempatan siswa. Fungsi ini menjaga agar setiap siswa memiliki kesempatan yang adil untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pembelajaran. Yang ketiga, untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran. Fungsi ini berfokus pada pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan siswa di lingkungan sekitar, serta efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Lalu yang keempat, untuk meningkatkan efektivitas kerja guru dan siswa. Fungsi ini bertujuan untuk memastikan bahwa guru dan siswa dapat bekerja secara efektif dalam melaksanakan kurikulum dan mencapai hasil belajar yang diharapkan. Yang kelima, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Fungsi ini melibatkan masyarakat sebagai bagian dari proses pengembangan kurikulum, sehingga masyarakat dapat berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan yang relevan dan mendukung. Selain itu, terdapat juga fungsi-fungsi kurikulum lainnya yang meliputi penyesuaian, integrasi, diferensiasi, persiapan, pemilihan, dan diagnostik. Fungsi-fungsi ini berfokus pada pengembangan kurikulum yang mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial, mengembangkan pribadi siswa secara utuh, melayani keunikannya, mempersiapkan siswa untuk kehidupan di masyarakat, memberikan pilihan kepada siswa sesuai dengan minat dan bakatnya, serta mengenal kelemahan dan kekuatan siswa melalui evaluasi dan pengenalan potensi. Fungsi-fungsi tersebut membantu dalam merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kurikulum dengan tujuan memastikan bahwa pembelajaran berjalan efektif, relevan, dan memberikan kesempatan yang adil bagi semua siswa. Selanjutnya, komponen kurikulum. Menurut Sanjaya, pada 2009, komponen-komponen yang membentuk sebuah kurikulum yang pertama adalah tujuan pendidikan, yang merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam proses pendidikan. Tujuan pendidikan dapat mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, isi kurikulum. Merupakan materi atau pengalaman belajar yang akan diberikan kepada siswa. Isi kurikulum mencakup pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap yang diharapkan siswa dapat mengembangkannya. Yang ketiga, metode pembelajaran. Merupakan strategi atau cara yang digunakan dalam proses pengajaran untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran dapat beragam seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, praktik, penugasan, dan sebagainya. Yang keempat, evaluasi pembelajaran. Merupakan proses pengumpulan informasi tentang pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran. Evaluasi dapat dilakukan melalui berbagai bentuk seperti tes, tugas, proyek, observasi, dan portofolio. Yang kelima, sumber belajar. Merupakan referensi atau bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa buku teks, buku referensi, media pembelajaran, perangkat teknologi, dan sumber daya lainnya. Yang keenam, sarana dan prasarana. Merupakan fasilitas fisik yang digunakan dalam proses pembelajaran, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, komputer, proyektor, dan lain-lain. Yang ketujuh, tenaga pendidik. Merupakan guru atau pendidik yang bertanggung jawab dalam melaksanakan proses pembelajaran dan mengarahkan siswa mencapai tujuan pendidikan. Lalu yang kedelapan, siswa. Merupakan peserta didik yang menjadi subjek dalam proses pembelajaran. Siswa memiliki peran aktif dalam mengikuti pembelajaran, mengembangkan potensi, dan mencapai tujuan pendidikan. Komponen-komponen tersebut saling berinteraksi dan saling berkaitan dalam membentuk sebuah kurikulum yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan. Pengembangan kurikulum yang baik memperhatikan keselarasan dan keterkaitan antara komponen-komponen tersebut. Selanjutnya, perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah proses sosial yang kompleks yang melibatkan pembuatan keputusan. Hal ini mencakup 5 faktor yang memengaruhi perencanaan, yaitu filosofi,
konten, manajemen pembelajaran, pelatihan guru, dan sistem pembelajaran. Tujuan dari perencanaan kurikulum adalah sebagai pedoman manajemen yang mencakup berbagai aspek seperti kebutuhan individu, media pembelajaran, sumber daya, sistem monitoring, dan evaluasi serta kebutuhan tenaga kerjaan untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang kedua, perumusan tujuan kurikulum. Perumusan tujuan kurikulum didasarkan pada 3 sumber utama. Sumber empiris melibatkan pemahaman tentang kehidupan masa kini, kebutuhan siswa yang sedang berkembang, dan karakteristik individu. Sumber filosofis digunakan untuk mencari jawaban tentang tujuan pendidikan yang akan memfasilitasi kesuksesan siswa. Sumber bahan pembelajaran melibatkan keterlibatan ahli disiplin ilmu dalam merumuskan tujuan yang sesuai dengan kurikulum sekolah. Kombinasi dari ketiga sumber ini digunakan dalam merumuskan aim, goal, dan objektif dalam kurikulum. Yang ketiga, landasan perencanaan kurikulum. Landasan perencanaan kurikulum ini mencakup 3 aspek utama. Yang pertama, kekuatan sosial. Perencanaan kurikulum harus responsif terhadap perubahan dan dinamika sosial yang terjadi di dalam masyarakat, termasuk aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Yang kedua, perlakuan pengetahuan. Kurikulum perlu mempertimbangkan bagaimana individu belajar secara aktif, mengumpulkan dan mengelola informasi, mencari fakta dan data, dan menggunakan pengetahuan dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kurikulum harus dirancang dengan memperhatikan kebutuhan dan perkembangan siswa. Guru bertanggung jawab untuk merencanakan kurikulum atau program pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Dengan memperhatikan ketiga landasan tersebut, perencanaan kurikulum dapat menjadi lebih relevan, efektif, dan sesuai dengan konteks sosial dan perkembangan peserta didik. Selanjutnya, model implementasi kurikulum. Yang pertama ada dari CBAM, model implementasi kurikulum yang mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap informasi kurikulum. Yang kedua, model Ledwood, model yang memfokuskan pada guru dengan asumsi kesiapan yang berbeda. Implementasi sebagai proses timbal balik dan adanya tahap individu untuk identifikasi. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, model TOR Interrogatory, model yang mengunggah masyarakat untuk melakukan perubahan dengan harapan memunculkan minat guru dalam memanfaatkan perubahan. Lalu materi selanjutnya adalah pengembangan isi kurikulum. Yang terakhir, evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah proses terus-menerus untuk mendapatkan informasi tentang siswa, guru, program pendidikan, dan proses pembelajaran guna menilai perubahan siswa dan keefektifan program. Evaluasi melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah proses analisis, yaitu kebutuhan dan layakan. Evaluasi awal yang mengidentifikasi kebutuhan siswa dan kelayakan implementasi kurikulum. Yang kedua, proses perencanaan dan pengembangan. Evaluasi terhadap perencanaan dan pengembangan kurikulum untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan. Yang ketiga, yaitu proses implementasi atau pelaksanaan, yaitu evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum di dalam kelas atau sekolah untuk memastikan implementasi yang efektif. Lalu yang keempat, proses evaluasi kurikulum, yaitu evaluasi menyeluruh terhadap kurikulum yang dilakukan secara periodik untuk mengevaluasi hasil program secara keseluruhan. Lalu yang kelima, proses perbaikan kurikulum, yaitu evaluasi hasil yang digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan terhadap kurikulum. Evaluasi sumatif, seperti yang dijelaskan oleh Scriven pada 1967, merupakan evaluasi yang fokus pada hasil program secara keseluruhan. Evaluasi ini dapat dilakukan baik dari dalam maupun luar sekolah. Terdapat 2 pendekatan dalam evaluasi sumatif. Yang pertama, pendekatan sistem tertutup, yaitu evaluasi yang dilakukan oleh sekolah atau sistem sekolah dengan mengacu pada prosedur yang ditetapkan secara umum. Program yang dikembangkan didasarkan pada prosedur yang telah ditentukan untuk seluruh wilayah sekolah dan mungkin mencerminkan orientasi tertentu. Lalu yang kedua, pendekatan sistem terobosan, yaitu evaluasi yang bertujuan untuk membandingkan program yang ada dengan tujuan baru yang didukung oleh kelompok orang tua atau membandingkan program yang ada dengan program lain yang dipertimbangkan untuk diadopsi oleh sekolah.
Pendekatan ini dimulai dengan membandingkan orientasi saat ini dan praktik yang ada, dengan tujuan untuk memastikan keseluruhan tujuan pembelajaran